warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 28 kelompok 4 dari Kabupaten Sumedang. Welcome to the era digital transformation. Era digitalisasi transformasi merupakan sebuah revolusioner perpindahan sebagian kehidupan manusia menuju dunia digital. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita simak video berikut. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk masuk dan mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia digital. Era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dalam kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah perkembangan pesat di bidang literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib saat ini. Dalam visi pembangunan Indonesia pada masa kerja Presiden Bapak Joko Widodo periode 2019-2024 ingin mewujudkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelas dunia. Sebagai seorang ASN, untuk mewujudkan pembangunan Indonesia, selain menjadi smart ASN, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi dalam bermedia sosial, diantaranya sebagai berikut. Salah satu contoh pelanggaran di dunia digital adalah hate speech. Kadang ketika kita lagi kesal terhadap suatu hal, kita pengen nulis kata-kata jelek, kata-kata kasar, kata-kata mencela, menghina di media sosial kita, dan tanpa kita sadari itu adalah hate speech. Dan ternyata ketika kita menuliskan hate speech, itu semua orang bisa mengaksesnya dimanapun, kapanpun, sehingga mengakibatkan marah. Wah, ternyata akibat hate speech yang kita tulis itu bisa menyebabkan keributan loh. Dan bahkan itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur tentang merusak nama baik, menghina ras ataupun suatu kelompok, penghinaan ataupun pembohongan publik. Oleh karena itu, daripada kita terkena konflik sosial ataupun bahkan hukum, jadi kita harus jaga kata-kata karena kata adalah senjata. Mengakses berita melalui media sosial merupakan salah satu rutinitas sekarang ini. Tapi tahukah Anda akan berita yang tidak pasti kebenarannya atau berita hoax? Makanya, kita harus sangat berhati-hati karena bisa saja berita tersebut salah. Berita di media sosial bisa dibilang seperti surat kabar kilat yang menyebar dengan sangat cepat ke belahan dunia. Banyak berita hoax tersebar di media sosial dipercaya oleh pembaca tanpa klarifikasi. Berikut ada beberapa cara untuk mencegahnya. Yang pertama, jangan mudah mengambil kesimpulan dari berita dengan duduk fakta. Yang kedua, selalu baca dulu isinya. Yang ketiga, cermati alamat situs. Yang keempat, periksa ulang bagaimana fakta sebenarnya. Yang kelima, cek keaslian foto. Yang keenam, diskusi berita tersebut dengan orang lain, tentunya yang punya sumber berita lain. Intinya, jangan mudah percaya mencari kebenaran, karena kebenaran itu penting sebelum Anda menyebarkan berita tersebut. Ingat, berhati-hatilah dengan berita di media sosial. Klarifikasi dulu sebelum menyebarkannya. Cybercrime merupakan tindakan kejahatan di dunia maya. Kejahatan ini meningkat seiring dengan semakin gencarnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut beberapa contoh dari cybercrime. Hacking atau pelaku disebut hacker merupakan tindakan menyusup pada sistem komputer tanpa harus memiliki user. Indonesia baru-baru ini digemparkan dengan munculnya tweet dari akun Biorka yang membocorkan identitas petinggi negara bahkan rahasia presiden. Wah, kok bisa bocor ya?
Scam merupakan penipuan digital yang strateginya memanfaatkan empati penggunanya. Kejahatan scam yang paling terkenal dilakukan oleh seorang pemuda dari Israel melalui dating aplikasi. Dengan romansa yang diciptakannya, ia mampu meraup keuntungan finansial dari pasangannya. Sampai-sampai kasus ini dibuatkan film dokumentarnya loh. Berikut adalah beberapa tips untuk bisa aman berada di dunia digital. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Cyberbullying atau perundungan dunia maya merupakan bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying meninggalkan jejak digital berupa sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna menghentikan perilaku. Bentuk perundungan ini dapat berupa doxing atau membagikan data personal seseorang ke dunia maya, cyberstalking atau mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, dan revenge porn atau membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim seseorang. Berikut adalah beberapa cara mengatasi cyberbullying seperti mencari bantuan dari orang yang dipercaya, blokir akun sosial media pelaku, melapor kepada pihak berwajib, mengaktifkan mode filter komentar, setting sosial media menjadi private akun. Sebagai seorang ASN, diperlukan kemampuan dalam berliterasi digital. Terdapat 4 pilar literasi digital yang harus kita pahami. Yang pertama, digital etik atau etika dalam bermedia digital, yaitu mampu menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etiket. Yang kedua adalah digital safety atau keamanan dalam bermedia digital, yaitu meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Kemudian yang ketiga ada digital culture atau budaya dalam bermedia digital, yaitu mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang keempat adalah digital skills atau kecakapan dalam bermedia digital, memahami perangkat keras dan lunak teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital. Berbicara tentang media digital tentunya terdapat dampak positif dan negatifnya. Berikut adalah tips dan trik bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, jaga informasi yang bersifat privasi. Yang kedua, jaga etika komunikasi. Yang ketiga, bijak dalam memilih teman di media sosial. Yang keempat, bedakan antara opini dan fakta. Yang kelima, evaluasi terkait keterbatasan informasi, relevansi, penulis, akurasi, dan tujuan dari berita tersebut. Media digital saat ini tentunya dapat digunakan sebagai berbagai kegiatan, antara lain berbisnis, marketing, shopping, belajar, bahkan sarana hiburan. Berikut adalah contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penggunaan positif dari internet adalah adanya aplikasi dompet digital. Dompet digital atau yang kita kenal dengan e-wallet adalah salah satu aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi secara online tanpa menggunakan kartu, bahkan tanpa menggunakan uang cash. E-wallet ini dirasakan cukup aman karena menggunakan username serta password. Dengan adanya dompet digital, kita bisa membeli pakaian, barang elektronik, bahkan makanan dengan satu kali klik. Banyak sekali contoh dompet digital yang beredar di Indonesia. Nah, nampaknya kita harus lebih berhati-hati agar kita tidak bersikap konsumtif. Keunggulan yang dimiliki oleh internet salah satunya yaitu adalah efektif dan efisien. Internet dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi daya tarik orang-orang untuk menggunakan internet tersebut. Komunikasi dengan pengguna lain yang berada di tempat jauh lebih interaktif dan fleksibel. Fasilitas chatting memungkinkan pengguna internet untuk berkomunikasi dengan tulisan dan berbicara sambil bertatap muka, seolah-olah lawan berbicara ada di hadapannya. Ke dokter itu mahal. Ya, kalau nggak mahal harus antri berjam-jam. Itulah selama ini hal yang ada dalam benak masyarakat. Kini, zaman sudah berubah. Semuanya serba mudah. Halodoc merupakan sebuah aplikasi dari yang mendekatkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan, mulai dari konsultasi dokter, pembelian obat, hingga akses ke laboratorium untuk tes kesehatan.
Kini, seorang pasien dengan keluhan masalah kesehatan bisa dengan mudah berkonsultasi dengan dokter yang terhubung lewat chat atau bisa juga dengan video call. Halodoc merupakan aplikasi kekinian, mudah, dan juga murah. Di zaman yang serba cepat dan digital ini, pergi ke pasar konvensional dirasa kurang praktis dan menguras tenaga. Harus bawa banyak belanjaan, harus antri, kemudian belum lagi di rumah harus ikut urus anak, mengerjakan laporan deadline, sementara bahan makanan sudah habis di rumah. Namun, dengan adanya aplikasi online shop, memudahkan kita untuk belanja dimanapun, kapanpun, bisa beli apapun, pilih toko manapun, baik nasional maupun internasional, hanya dengan tap-tap dan swipe. Dan beberapa hari kemudian, pesanan kita akan diantar kurir sampai depan rumah. Salah satu pemanfaatan teknologi adalah sebagai media edukasi, di mana media edukasi ini digunakan untuk menunjang peningkatan kompetensi calon ASN. Beberapa contoh media edukasi bagi calon ASN tersebut adalah aplikasi MOOC dan Kolabjar ASN Pintar. Aplikasi MOOC, Massive Open Online Course, dikelola oleh LAN dan dapat diakses langsung oleh CPNS dengan login dengan NIP dan NIK. Aplikasi kedua yang digunakan pada latsar CPNS adalah Kolabjar ASN Pintar. Pelatihan jarak jauh atau distance learning terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Dalam tahap ini, CPNS didaftarkan oleh lembaga pelatihan untuk dapat mengakses e-learning dan mengikuti pembelajaran bersama pengampu materi, coach, dan kelompoknya. E-learning dikelola oleh LAN dan lembaga pelatihan. Ayo, kita lawan hate speech. Kita sebarkan kalimat-kalimat positif di media sosial kita. Yuk, kita selamatkan mental anak bangsa dengan tidak melakukan cyberbullying. Ayo, kita berantas hoax. Dengan kemajuan teknologi, dunia ada di genggaman Anda. Be smart, be creative, but be careful. Bijak dalam bermedia digital adalah wujud dari Smart ASN. Smart ASN for Smart Government.